Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius, bab 16 ayat 24 sampai 28. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Doaku selalu ada bersama-sama dengan Anda. Dalam bacaan Injil pada hari ini, ada dua syarat untuk bisa menjadi murid Tuhan. Yang pertama adalah menyangkal diri. Yang kedua adalah memikul salib. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua dalam mengikuti Tuhan, kita diajak untuk melakukan penyangkalan diri kita. Sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, Anda punya banyak sekali keinginan. Tapi Anda diajak Tuhan untuk menyangkal diri. Saya sebagai seorang biarawan, saya punya banyak juga keinginan, tapi saya diajak oleh Tuhan untuk menyangkal diri. Anda sebagai kaum muda, Anda punya banyak sekali keinginan, tapi Anda diajak oleh Tuhan untuk menyangkal diri. Kadang penyangkalan diri itu tidak mudah, dan itu bagian dari salib hidup kita. Tapi ingat baik-baik, penyangkalan diri berarti kita tidak hanya memperhatikan diri kita sendiri, tapi juga memperhatikan kebutuhan istri, suami, anak-anak, orang tua, saudara sekomunitas kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kadang kita ingin memiliki segala-galanya, pengen punya uang yang banyak, pengen punya harta yang banyak. Lalu kita lupa akan keluarga kita. Kita sibuk mencari uang, lalu lupa punya waktu untuk ada bersama dengan istri dan anak-anak kita, atau ada bersama dengan suami dan anak-anak kita. Lalu ketika kita kehilangan satu persatu orang-orang yang kita cintai, baru kita sadar, apa gunanya semua yang saya cari kalau orang-orang yang saya cintai pergi meninggalkan saya. Maka dalam bacaan Injil hari ini Tuhan bilang, apa gunanya engkau memiliki segala sesuatu, tapi engkau kehilangan nyawamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, syarat yang kedua adalah memikul salib. Setelah menyangkal diri, kita harus memikul salib. Tidak ada satu orang pun yang mau memikul salib karena berat. Tapi coba lihat Bapak, Ibu, salib ini. Tidak ada salib minus. Salib selalu berbentuk plus tanda tambah. Berarti di balik setiap salib yang Anda hadapi dalam kehidupan Anda untuk mengikuti Tuhan, ada makna plus kalau Anda mau menyangkal diri dan mengikuti Dia dengan setia. Menyangkal diri tidak mudah. Tapi ada makna yang kita cari di balik penyangkalan diri itu. Untuk kebahagiaan tidak hanya diri kita, tapi kebahagiaan orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama dalam keluargamu masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, ada dua hal yang membuat orang tidak bahagia dalam hidup. Ada dua hal yang membuat orang muda zaman sekarang tuh sering galau. Yang pertama adalah karena orang selalu membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Istrinya jauh lebih baik. Suaminya jauh lebih baik daripada suami saya. Orang tuanya jauh lebih baik daripada orang tua saya. Ketika kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain,
lalu kita tidak bahagia dalam hidup ini. Hal yang kedua yang membuat orang tidak pernah bahagia dalam hidupnya adalah orang lupa bersyukur akan apa yang dia miliki hari ini, bukan kemarin, bukan besok, tapi hari ini. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, bersyukur dengan apa yang Anda miliki, maka Anda akan bahagia. Itu bagian dari penyangkalan diri. Kita ditawarkan begitu banyak macam tawaran, tapi kita menyangkal diri kita untuk tetap bahagia dengan segala sesuatu yang serba sederhana yang kita miliki dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, percayalah, Tuhan tidak akan pernah melupakan Anda. Kalau saat ini Anda mengalami salib yang begitu berat mengikuti Tuhan, bilanglah kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak minta Tuhan mengambil salib dari pundak saya. Tapi kalau boleh Tuhan, izinkan saya istirahat sejenak. Lalu saya meletakkan salib ini di atas pundakmu Tuhan. Setelah itu baru saya mengambil lagi untuk berjalan untuk mengikuti Engkau. Mari kita mohon kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan membantu Anda dan saya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas rahmat kesetiaan-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Limpahkan kami rahmat yang sama, agar kami juga boleh setia mengikuti Engkau, menyangkal diri kami, dan memikul salib kami masing-masing dalam kesetiaan kami, dalam berbakti kepadamu. Jauhkanlah kami semua dari keputusasaan. Kalau saat ini beban kami berat Tuhan, pikulah bersama-sama dengan kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.